Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di malam ini semakin berada di ujung bulan Safar, tanggal 28 Safar 1448 Hijriah, 11 Agustus 2026 Masehi. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pembahasan matan Salasatul Usul. Dan insyaallah ini adalah pertemuan yang ke-33, pembahasan yang ke-33 dalam pembahasan matan ini. Sebagaimana biasanya kita sebelum melanjutkan perjalanan kita dalam mempelajari matan ini, kita review sejenak apa yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Alhamdulillah, bersama-sama kita telah mempelajari bahwasanya meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, agama Islam ini akan tetap ada sampai hari kiamat, akan tetap ada sampai hari kiamat. Jadi adapun inti ajarannya adalah yang paling utama adalah tauhid dan segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang pengingkaran yang paling besar, yang paling dilarang di dalam agama kita adalah kesyirikan dan segala hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita bahas juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh jin dan manusia. Seluruh jin dan manusia, dan ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi sebelumnya, itu mereka diutus hanya kepada kaumnya saja. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat sampai akhir zaman. Kemudian agama ini alhamdulillah telah Allah sempurnakan, yang mana telah dibawakan dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Dan yang terakhir dibawakan dalil tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah telah kita pelajari juga apa yang telah dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat yang dibawakan penulis di dalam matan ini. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang hari berbangkit. Tentang hari berbangkit dan hisab yang akan dilalui oleh anak cucu Adam, seluruh manusia di hari kiamat. Masalah hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Sebagaimana telah kita singgung, orang yang tidak melakukan tatayur, kemudian tidak meminta diruqyah dan tidak berbuat dengan cara kai, menempelkan besi panas, dan hanya kepada Allah bertawakal. Nah, ini bentuk dari empat perkara ini bentuk dari kesempurnaan tauhid, sehingga mendapatkan keistimewaan termasuk dari 70.000 golongan dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, dengan syarat yang tadi, 4 syarat yang dibawakan, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Kemudian muallif rahimahullah taala melanjutkan, wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia jika meninggal, jika mati, yub'atsun, akan dibangkitkan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan surat Thaha ayat 55, minha
khalaqnakum. Jadi darinya kami telah menciptakanmu, maksudnya dari tanah ya. Wa fiha nu'idukum, dan padanya di dalamnya kami akan kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan keluarkan kamu di waktu yang lain, maksudnya di hari berbangkit. Jadi ada beberapa perkara di sini ya. Pertama, minha khalaqnakum, darinya kami menciptakanmu, maksudnya dari tanah. Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan di dalamnya kami akan kembalikan, maksudnya di alam kubur. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya juga kami akan keluarkan kamu di kesempatan yang lain, maksudnya dibangkitkan. Dalam surat Toha ayat 55. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala dibawakan di sini surah Nuh ayat 17 sampai 18. Di sini disebutkan ayat 17 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ambatakum minal ardi nabata. Jadi dan Allah yang telah menumbuhkan kamu dari bumi, maksudnya telah menciptakannya nabata, dan ditumbuhkan darinya dan dihidupkan darinya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja, dan kemudian kamu dikembalikan kepadanya dan darinya juga akan dibangkitkan, dikeluarkan dengan sebenar-benarnya. Maksudnya pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mualif melanjutkan, wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim, dan setelah dibangkitkan maka semuanya anak cucu Adam itu akan dihisab, muhasabuna, kemudian akan ditimbang, wa majziyuna bi a'malihim, dan akan ditimbang amalan-amalannya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dibawakan surah An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwasanya Dia akan membalas perbuatan buruk sesuai dengan amalannya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan membalas perbuatan baik dengan balasan yang lebih baik. Kalau tadi apa? Perbuatan buruk dibalas dengan sesuai perbuatannya. Adapun perbuatan baik itu dibalas dengan yang lebih baik. Itu surga. Itu surga. Kemudian yang terakhir tentang hari berbangkit dibawakan di sini pembahasannya, kadzdzaba bil ba'tsi kafar. Barang siapa yang mengingkari, mendustai tentang hari berbangkit, maka dia dijatuhi kafir, dihukumi oleh para ulama ya, tentu ulama yang mengkafirkan karena tidak iman kepada hari kiamat, hari berbangkit termasuk di dalamnya. Kalau tidak beriman, berarti itu dihukumi salah satu dari rukun tidak beriman. Dari yang 6 yang telah kita pelajari, alhamdulillah itu kafir. Satu dari rukun 6 itu harus utuh, harus bulat semuanya tanpa adanya keraguan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Jadi orang-orang kafir itu mengingkari bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Jadi katakanlah benar demi Rabbku bahwasanya sesungguhnya semuanya akan dibangkitkan dan akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu kerjakan, wa dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu bagi Allah mudah. Jangankan untuk membangkitkan kembali, menciptakan yang sebelum ada saja Allah bisa. Nabi Adam sebelum ada, manusia sebelum ada, Allah bisa menciptakan, apalagi mengulang untuk membangkitkan. Tentunya itu mudah. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak, Ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pembahasannya ya, diambil tadi, dikumpulkan. Kita tidak ambil dari syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena kalau diambil dari syarah demikian tidak terlalu mengambang. Sebenarnya ini telah kita pelajari di rukun iman
iman kepada hari kiamat ya, hari hari akhir. Ada pembahasan ini, tetapi ini kita ambil lagi untuk dari segi yang lainnya. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita tentunya di dalam hal sesuatu yang pasti yang akan terjadi ya, pasti terjadi bagi kita. Ketika kita belajar tentang iman kepada hari akhir, hari kiamat telah kita jelaskan bahwasanya akhir semuanya ya, tanpa kecuali akhir dari kehidupan anak cucu Adam adalah kematian. Itu akhir batas kehidupan dunia. Sehebat apapun, semahir apapun, atau sesengsara apapun, sama saja. Semuanya diakhiri dengan kematian. Merupakan akhir dari kehidupan dunia. Itu adalah pembatas dengan kehidupan akhirat yang diawali dengan alam barzakh ditunggunya atau sampai di Allah menjadikan hari kiamat, adanya hari kiamat, hari yang dihancurkannya dunia ini. Adapun tentang kematian, kita ambil beberapa ayat ya. Di antaranya dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu senantiasa berusaha lari darinya, dia pasti menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tampak. Lalu Allah akan memberikan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya akan dibalas. Kemudian dalam surah Ali Imran ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah lah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Maha perkasa lagi Maha pengampun. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Allah, tauhidkan Allah Rabbmu sampai datang ajal, sampai datang kematian. Al-yaqin ay al-maut. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 102, yang sering ya kita dengar di setiap Jumat. Tadi juga dibacakan di awal tadi ya, di awal kajian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sesekali kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang dipersiapkan olehnya untuk hari esok. Hari esok di sini jelaskan hari kiamat. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 198, ini sebaik-baik bekal bagi anak cucu Adam semuanya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kamu kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Adapun di dalam hadis juga banyak kita bawakan ya sebagai satu pelajaran. Ini diambil dari At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jamul Awsat. Jadi ini yang pertengahan. At-Tabrani itu mu'jamnya ada 3, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Saghir, dan Mu'jamul Awsat. Yang ini di kitabnya Mu'jamul Awsat yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad. Jadi pada suatu ketika, pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi oleh Jibril sembari berkata,
Wahai Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayit. Hiduplah semaumu sesuka hatimu, namun engkau pasti akan mati. Ini bukan perintah apa ya, ini maksudnya menggambarkan ada kematian itu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan kemudian disebutkan di sini dan cintailah, bukan itu ya. Dan cintailah dan berbuatlah sesuka hatimu tadi, fa innaka majziyun bih wa ahibba man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Dan cintailah siapa yang engkau mau, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Jadi siapapun yang kita cintai, baik itu keluarga, istri dan anak, semuanya itu pasti kita akan berpisah dengannya, pasti akan berpisah dengannya. Kemudian wajib wa'lam, bukan itu ya, wa'lam anna syaraful mu'minina qiyamuhu bil lail. Ini disebutkan tentang kemuliaan seorang anak cucu abad. Ketahuilah seorang mukmin yang paling mulia adalah dengan apa? Dengan qiyamuhu bil lail, dengan salat malam. Wa izhu istighfaru anin nas wa istighnauhu anin nas. Dan juga selain dia salat malam, dan perkara itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Jadi di sini yang membuat seseorang mulia tentunya di sisi Allah itu dengan salat malam, dan di sini disebutkan wa'izzu istighna'uhu 'anin nas, dan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Nah, jadi ini tentang bagaimana dikhabarkan walaupun siapa yang kita cintai, apa yang kita kerjakan, kita akan mengalami kematian. Jadi tentang dalil-dalil tentang kematian ya, selain di dalam ayat tadi berapa, ada 5 atau 6 ayat yang kita sebutkan secara ringkas. Kemudian hadis tadi sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan. Itu sudah cukup bagi kita bahwasanya kematian itu pasti akan datang kepada kita. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kematian itu pasti mendatangi anak cucu Adam lebih pasti daripada matahari terbit di esok hari. Setelah itu maka dimulailah peristiwa hari kiamat. Peristiwa hari kiamat yang sangat dahsyat. Nanti bisa dilihat diantaranya surah Al-Muzammil ayat 17, ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Ini dahsyatnya hari kiamat. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Peristiwa hari kiamat. Kalau kita ketahui yang beruban itu adalah orang yang sudah berumur. Ada sebagian kecil ya anak-anak yang masih sekolah berumur karena salah obat rambut, minyak rambut atau yang lainnya. Tetapi ini karena saking takutnya. Bahkan ibu-ibu yang hamil itu melahirkan, saking dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 17, yauma yaj'alul wildana shiba. Nah, yang sebagaimana kita sebutkan tadi, yang menjadikan anak-anak beruban. Kemudian ayat bahwasanya tentang dibawakan di sini kegemparan atau keguncangan sebagaimana yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, huru hara di hari kiamat apabila itu terjadi yang saking dahsyatnya. Maka Allah berfirman ketika itu kepada Nabi Adam, kirimkanlah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, berapakah jumlahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari setiap 1000 orang sebanyak 999 orang dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan yang masuk surga 1 orang. Bayangkan dari 1000 anak cucu Adam yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu 999 jiwa, dan hanya 1 dimasukkan ke dalam surga. Perbandingan yang sangat banyak ya, 9.999. Ini bagaimana tidak takutnya kita tentang peristiwa hari kiamat.
Kemudian dilanjutkan ya, ini dibawakan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya. Kita ringkas saja, tak khawatirnya kita tidak selesai pembahasannya karena ada beberapa agak banyak. Rasulullah SAW menyebutkan, melanjutkan sabdanya yang tadi, termasuk yang tadi kita sebutkan tadi, sesungguhnya keturunan Nabi Adam itu banyak sekali, dan sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu juga termasuk dari keturunan Nabi Adam. Dan sesungguhnya tidaklah mati seseorang dari mereka sebelum menebarkan dari sulbinya 1000 orang anak. Maka kiriman ke neraka itu adalah mereka dan orang-orang yang serupa dengan mereka, sedangkan surga untuk kalian. Ada yang membuat kita gembira ya. Itu ternyata banyaknya dari Ya'juj dan Ma'juj. Tadi sudah gemetaran kita ketika menyebutkannya. Kemudian as-sama'u munfatirun bih, di ayat selanjutnya dalam surah Muzammil ayat 18 tadi 17 ya. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah. Disebutkan oleh Al-Hasan, Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya mengatakan bahwa terjadinya hal demikian, pecah belahnya langit, hancurnya langit itu karena kedahsyatan dan kegemparan yang terjadi pada hari kiamat. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah itu pasti terlaksana. Jadi janji Allah menyatakan akan terjadinya hari kiamat itu pasti terjadi dan tidak dapat dielakkan lagi. Sampai tadi kematian pun walaupun kemana saja kita lari itu akan menemui. Kemanapun kita lari, kematian itu akan datang. Baik. Kemudian tentang kebangkitan setelah hari kiamat, tentunya hari berbangkit dan hisab sebagaimana pembahasan kita. Dalilnya sebagaimana disebutkan tadi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan darinya kami akan mengeluarkan kamu, maksudnya membangkitkan pada saat di waktu yang lain, maksudnya di hari kiamat. Kemudian di dalam surah Al-Isra tadi Toha ya, dalam surah Isra ayat 52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yad'ukum fayastajibuna bihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Yaitu pada hari Allah memanggilmu lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Nah, jadi ketika dibangkitkan itu seolah-olah sebentar. Au asyiyatan au duhaha, seolah-olah itu di waktu sore atau di waktu duha, sebentar saja rasanya. Jadi ketika dibangkitkan seolah-olah sebentar, padahal itu sudah ribuan tahun. Nabi SAW di alam barzakh itu sudah 1400 tahun yang lalu ya, 1448 kurang 11 sudah 1437 tahun Nabi di alam barzakh, karena Nabi wafat di tahun ke-11 Hijriah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 25, qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dalam surah Al-A'raf ayat 25, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ini dia, sesuai dengan ayat dalam surat Toha tadi. Dibawakan hadis-hadis ini telah kita bahas ya, telah kita di awal-awal kajian hadis dari Bara' bin Azib, Nabi SAW yang terdapat dalam Sunan Nabi Daud, Musnad Imam Ahmad, ketika pemakaman suatu jenazah. Jadi kita singkat saja karena hadisnya yang panjang, yang di situ ditanyakan tentang manrobuk dan seterusnya. Nah, ini di bagian ketika jenazah dikebumikan, Nabi SAW mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke dalam liang lahat, lalu membaca ini,
Uh, dalam surat Toha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nabi membaca surat Toha tersebut. Kemudian mu'alif membawakan ayat di dalam surah Nuh ayat 17 dan 18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menciptakan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk. Sesuai dengan ayat dalam surah At-Tin ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi benar-benar dalam keadaan, lihatlah bentuk manusia kita ya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, sempurna, sebaik-baik bentuk rupa. Summa yu'idukum fiha, kemudian di ayat 18, kemudian Allah mengembalikan kamu ke dalam tanah, kemudian wa yukhrijukum ikhraja, ikhraja, dan mengeluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Jadi maksudnya kata Hafiz Ibnu Katsir, di hari kiamat Allah akan mengembalikan kamu hidup kembali daripadanya, sebagaimana Allah menciptakan kamu pada pertama kalinya. Baik. Jadi kalau di riwayat yang lain itu semuanya hancur ya, kecuali tulang ekor. Nah, itulah yang akan nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar seperti cendawan atau jamur tumbuh setelah musim hujan. Nah, tumbuh seperti itu. Kemudian tentang hisab, kita membahas tentang hisab. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya yang dinukil oleh mu'alif dalam matan salah satu usul, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya dia, maksudnya Allah, memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Jadi Allah akan memberi balasan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasannya juga baik. Begitu juga sebaliknya, jika amalnya buruk, maka balasannya juga buruk. Dan itu detail ya. Di akhir surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun hanya sebiji sawi, atau kalau di dalam kimia ya, partikel yang paling kecil seberat biji atom, itu Allah akan balas semuanya. Allah tampakkan dan Allah balas semuanya, baik itu kebaikan dan keburukan. Di dalam surah Al-Anbiya, ini berkenaan dengan ayat ini ya, tentang balasan, ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wada'al muwazininal qista liyaumil qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Ada wazannya ya, ada mizan ya, mizannya, timbangan. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tiadalah dirugikan, dizolimi seseorang barang sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini tentang balasan. Balasan kebaikan itu lebih bil husna, liyajzil ladzina ahsanu bil husna. Adapun perbuatan buruk itu sesuai dengan perbuatan buruk, tidak dilebihkan. Allah tidak menyebutkan perbuatan buruk itu Allah lebihkan dengan azaban yang buruk, tidak, tetapi sesuai dengan perbuatannya. Adapun perhitungannya nanti bisa dilihat dalam surah Al-An'am ayat 160. Jadi satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Jadi luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan itu Allah balas 10 kali lipat. Itu minimal. Bisa sampai 700 kali lipat. Sedekah ya, itu sampai satu biji ada tumbuh sekian ya, di dalam surah Al-Baqarah. Tahu ada ayat berapa? 261 kalau tidak salah.
Itu sampai 700 kali lipat, dan bahkan tidak ada hitungannya. Seperti puasa, puasa itu tidak disebutkan oleh Allah berapa pahalanya, karena siam itu, saum itu li, kata Allah dalam hadis qudsi, adalah bagiku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Ya Pak Tommy, 261 ya, yang tentang uh, ibarat sedekah itu ya, ibarat satu biji. Baik. Kemudian di dalam masih dalam surah Al-An'am ayat 160, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Adapun tentang yang membawa, barang siapa yang membawa perbuatan jahat, perbuatan buruk, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Jadi kalau kejahatan, apabila dilakukan satu kejahatan, waliyazubillah, mudah-mudahan Allah jauhi kita, maka itu dibalas dengan satu. Bahkan di hadis Ibnu Abbas, wahum la yuzlamun, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Hadis Ibnu Abbas tentang hal yang terbetik dalam hati. Misalnya kita ada terniat, itu sudah terniat baik ya, baik, itu dicatat satu kebaikan. Baru terniat, sudah dicatat pahalanya. Ketika diamalkan dikalikan minimal 100 kali lipat. Kebalikannya ketika terniat ya belum diamalkan, perbuatan buruk tidak dicatat. Jadi pena belum dicatat oleh malaikat, tetapi ketika dilakukan satu kejahatan, satu balasannya, satu keburukan. Ini melatih niat kita ya, senantiasa berlatih terus untuk berbuat baik. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya misalnya, yang Allah lebihkan dengan hartanya, kita harus demikian. Misalnya ada orang membuat masjid 10, kita juga terniat, seandainya Allah berikan saya uang sebanyak itu, saya juga buat masjid 10, bahkan 20. Niatkan terus. Misalnya ada orang yang berbuat amal soleh, Masya Allah luar biasa, yang istiqomahnya ya, senantiasa hadir di awal-awal ke masjid, belum azan dah sampai di masjid, begitu terus sampai misalnya di waktu maghrib ya, menunggu sampai isya, sholat sunat juga, atau dia akhiri ditambah setelah ba'diyah witir, atau ditangguhkan setelah di akhir waktu. Jadi witir itu ada dua, ada bisa sebelum tidur atau setelah ba'diyah, takut nanti tidak bangun ya. Bisa juga di akhirnya, di akhir sepertiga untuk menutup sholat malam. Itu sama-sama ya, karena itu adalah wasiat Nabi kepada sahabat. Ada sebagian diwasiatkan oleh Nabi agar witir dulu sebelum tidur. Tapi jika kita niatkan, yakin, biasanya kalau diniatkan bangun untuk malam, itu biasanya insya Allah bangun itu. Seberapa capeknya badan, itu biasanya bangun. Baik. Kemudian tentang pembahasan berikutnya, yaitu tentang kafirnya orang yang mengingkari hari berbangkit. Dibawakan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 7, "Zamal ladzina kafaru alla yub'atsu." Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sesekali tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Jadi disebutkan di sini, katakanlah tidaklah demikian, demi Rabbku, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberikan kepadamu tentang apa? Tentang apa yang telah kamu kerjakan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir tentang perihal orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang ateis. Orang yang ateis, mereka mengira bahwa dirinya tidak akan dibangkitkan. Maka dibantah dengan ayat ini. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah tidaklah demikian, demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi di sini kata Hafiz Ibnu Katsir, niscaya akan diberitakan kepadamu tentang semua amal perbuatanmu, semua apa yang telah kamu lakukan ketika di dunia,
baik itu besar maupun kecil, baik yang ringan maupun yang berat. Wa dzalika 'alallahi yasir. Lalu ditutup dengan firman Allah, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi ini teramat mudah ya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semuanya dan membalas amal perbuatan kita. Hal ini merupakan ayat yang ketiga. Jadi ayat di dalam surah At-Taghabur ini adalah merupakan ayat yang ketiga yang Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengungkapkan dengan memakai sumpah atas nama Tuhannya bahwa sesungguhnya hal itu pasti terjadi dan hari berbangkit itu benar-benar ada. Ayat yang pertama, jadi ini kita ambil dari tafsir Nukasir ya. Ayat yang pertama yang bermakna sama terdapat dalam surah Yunus. Jadi di sini disebutkan wa yastanbitunaka ahaqqu huwa qi wa rabbi innahu lahaqqu wa ma antum bimu'jizin. Yang bersumpah dengan menggunakan Robbi, Robku ya, dan mereka menanyakan kepadamu, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, demi Robku, sesungguhnya azab itu adalah benar-benar dan kamu sesekali tidak akan luput dari itu. Ayat pertama dalam surah Yunus ayat 53. Yang kedua yang bersumpah juga dengan warabbi, demi Robku, yaitu dalam surah Saba. Yang kedua, waqala alladziina kafaru la ta'tina as-saah. Dan orang-orang kafir berkata bahwasanya hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Lalu ini, qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Ini dia dalam surah Saba ayat ketiga. Katakanlah pasti datang demi Rabbku, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Yang ketiga baru di ayat dalam surah At-Taghabun yang dibawakan oleh penulis, yaitu za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima hamiltum. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sesekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah tidak demikian, qul bala wa rabbi. Jadi wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Jadi alhamdulillah di pembahasan tentang semua kita akan mati, semua kita akan dihisab, semua kita akan dibangkitkan, semua kita akan ditimbang amal kebaikan. Itu adalah hak, itu adalah kebenaran. Dan bagi yang mengingkarinya maka dihukumi dengan kekafiran sebagaimana orang kafir, orang musyrik, orang ateis yang tidak beriman terhadap hari berbangkit ini. Alhamdulillah itu yang bisa kita pelajari tentang apa yang telah dibahas di matan ini. Adapun yang insyaallah yang akan datang kita pelajari tentang bahwasanya Allah telah mengutus Rasulnya untuk sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, insyaallah di pekan yang akan datang. Dan kita akhiri pelajaran kita di hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.